Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para santri sekalian, kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala matni Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yang merupakan penjelasan terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal hajju wal jihadu madiyani ma'ulil amri minal muslimina. Haji dan jihad akan terus ada sampai hari kiamat dan dilakukan bersama ulil amri kaum muslimin, barrihim wa fajirihim ila qiyamis sa'ati la yubtiluhuma syai'un wa la yanquduhuma. Baik ulil amri tersebut adalah orang soleh maupun orang fajir, ahli maksiat, akan terus ada sampai hari kiamat. Haji dan jihad akan terus ada sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa membatalkannya sama sekali. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, taqaddamat mas'alatus salati khalfal a'immati. Telah berlalu tentang masalah sholat bermakmum kepada para imam, itu maksudnya para ulil amri. Sawa'un kanu abraran aw fujaran, baik mereka adalah orang soleh ataupun orang fajir. Wa nusalli khalfahum imtithalan li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tetap bermakmum kepada mereka dan mereka mengikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu amarana bi ta'atihim wa nahana an mukhalafatihim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menaati ulil amri dan melarang kita untuk menyelisih ulil amri. Wassahabatu ridwanullah alaihim imtathalu amrahu. Dan para sahabat, semoga Allah meridai mereka, mereka menaati perintah Nabi ini. Fakanu yusalluna khalfal umara'i. Sehingga mereka para sahabat bermakmum kepada para pemimpin. Wa in kanu yaf'aluna ba'dhal kaba'iri. Walaupun para pemimpin ketika itu banyak yang melakukan dosa-dosa besar. Mithlul Hajjaj wa ghairihi. Contohnya adalah Al-Hajjaj. Maksudnya Al-Hajjaj bin Yusuf, salah seorang khalifah dalam dinasti Umayyah atau Bani Umayyah. Beliau adalah orang yang fajir, pelaku dosa besar, tapi para sahabat yang ada ketika itu tetap salat bermakmum kepada Al-Hajjaj, tidak menolak untuk bermakmum dan tidak mengkafirkan Al-Hajjaj, dan tetap mendengar dan taat kepada Al-Hajjaj dalam perkara yang ma'ruf. Wa hadzal fi'lu min ajli jam'il kalimati. Ini dilakukan dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin. Hadza madhhabu ahlis-sunnati wal jama'ati khilaf al-khawariji wal mu'tazilati. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak sebagaimana akidahnya orang Khawarij dan Mu'tazilah, yang mereka mengajak untuk memberontak kepada ulil amri yang fajir, yang melakukan maksiat atau yang zalim. Wa qawluhu naral hajja wal jihada yajibu 'alal muslimina kulla sanatin ay yuqimul hajja. Tentang perkataan At-Tahawi masalah haji dan jihad, maka Syekh Shalih Fauzan mengomentari, wajib bagi kaum muslimin setiap tahun untuk menegakkan haji. Artinya wajib bagi para pemerintah kaum muslimin untuk menyelenggarakan ibadah haji. Amal afradu fa idza hajja ahaduhum marratan wahidatan fa innahu takfihi. Adapun secara perorangan, kalau seseorang sudah berhaji satu kali dalam hidupnya, maka itu sudah cukup. Waman zada fatatawwu'un. Kalau lebih dari satu, maka itu haji yang sunnah. Walladhi yuqimul hajja huwa imamul muslimina walladhi yaqudul hajija. Dan yang menyelenggarakan haji adalah para imam, maksudnya pemerintah kaum muslimin. Mereka lah yang menuntun, yang mengatur, yang mengurus jamaah haji. Wa yu'linu yawma arafata wa yaqifu bihim bi Arafata wa yufidu ila Muzdalifata. Dan pemerintahlah yang mengumumkan hari Arafah
Demikian juga para jamaah haji berwukuf bersama pemerintah di Arafah, dan juga bersama pemerintah mereka kembali ke Muzdalifah. Wa hakadha yattabi'unahu fil masyairi. Dan seterusnya demikian yang dilakukan dalam tempat-tempat yang disyariatkan dalam haji. Artinya senantiasa bersama dengan pemerintah. Sawa'un al-imamu aw man yanubu anhu. Baik pemerintah langsung yang menuntun jamaah haji, yang mengurus jamaah haji, atau orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukannya. Wala yakunu al-amru fawda. Tidak boleh melaksanakan ibadah haji secara kacau, tidak mau ikut aturan, tidak mau bersama dengan pemerintah. Maka lihat, orang yang ketika beribadah haji atau beribadah umrah tidak mau mengikuti peraturan pemerintah, baik pemerintah negara kita atau pemerintah Saudi Arabia, maka ini menyelisihi manhaj Ahlussunnah. Dan mudaratnya adalah akan terjadi kekacauan ketika tidak mau ikut aturan. Wa Ahlussunnati wal Jamaati yahujjuna ma imamihim. Ahlussunnah wal Jamaah itu berhaji dan juga berumrah bersama pemerintah mereka. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "As-sawmu yawma yusumun nasu wal adha yawma yudhhin nasu." Hari puasa adalah hari di mana orang-orang semuanya berpuasa. Dan hari Idul Adha, yang mana juga terkait dengan ibadah haji, adalah hari di mana orang-orang beridul adha. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Maka kaum muslimin berpuasa bersama-sama, berlebaran juga bersama-sama, berhaji juga bersama-sama. Dan tidak ada yang bisa mengusahakan seperti itu kecuali pemerintah. Kalau masing-masing mengikuti ormas, maka akan kacau. Yang bisa mempersatukan kaum muslimin ya pemerintahnya. Hadhi ummatul islami, inilah umat Islam. Yasumuna jami'an idza tafaqat al-matali'u. Mereka semua berpuasa bersama-sama di hari yang sama ketika matla'nya sama. Artinya di sini Syekh Shalih Fauzan berpegang pada pendapat masing-masing negara mengikuti ru'yatul hilal masing-masing, bukan ru'yah global. Indonesia mengikuti ru'yatul hilal Indonesia, bukan ikuti Saudi atau yang lainnya. Wa yahujjuna jami'an, dan mereka juga berhaji bersama-sama. Wa yusalluna al-'ida jami'an, mereka juga salat Id bersama-sama. Wal jama'atu min simati ahli sunnati, maka berjamaah adalah ciri Ahlussunnah. Wal iftiraqu min simati ahli bid'ah wad dhalali, sedangkan berpecah belah adalah cirinya ahli bid'ah dan kesesatan. Wal jihadu al-muradu bihi qitalul kuffari wal mughati minal muslimina wa qitalul khawariji. Dan jihad yang disebutkan oleh At-Tahawi definisinya adalah memerangi orang kafir dan juga memerangi para pemberontak dari kaum muslimin dan juga memerangi orang-orang khawarij. Itu semua jihad. Nuqatilu ma imamil muslimina. Kita memerangi orang-orang tersebut bersama dengan pemerintah. Maka lihat ya, jihad itu bersama dengan pemerintah. Memerangi orang kafir bersama dengan pemerintah. Jadi bukan dalam bentuk terorisme, beraksi sendiri-sendiri, apalagi yang diserang adalah sesama muslim. Itu bukan jihad sama sekali. Akidah Ahlussunnah, jihad itu bersama dengan pemerintah. Fanuqatilul bughata li baghihim wa laysa li kufrihim. Demikian juga kita memerangi para pemberontak, bukan karena mereka kafir, namun karena mereka melakukan pemberontakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma." Kalau ada dua golongan dari kaum mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah dua golongan tersebut. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satunya melakukan bughat, melakukan pemberontakan, maka perangilah yang melakukan pemberontakan sampai mereka mau kembali kepada syariat Allah. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Tauhidi wa qam'i syirki.
dan memerangi orang kafir dalam rangka untuk menyebarkan tauhid dan memberantas kesyirikan. Wa qitalul kuffari 'ala naw'aini. Memerangi orang kafir ada dua macam. An-naw'ul awwalu qitalu difa'in. Yang pertama atau bentuk jihad yang pertama adalah jihad difa'. Difa' artinya membela diri. Wa hadhihi al-halatu takunu fi halati dha'fil muslimina. Keadaan seperti ini terjadi ketika kaum muslimin lemah. Fa innahu idza dahama al-aduwwu biladahum wajaba 'alaihim qitaluhum. Itu ketika negeri kaum muslimin diserang oleh musuh, maka wajib bagi kaum muslimin yang ada di negeri tersebut untuk memerangi musuh yang menyerang mereka. Fayajibu 'ala jami'i man yahmilus silaha qitaluhum. Maka semua orang yang bisa mengangkat senjata wajib untuk memerangi musuh tersebut. Min ajli daf'il aduwi an ardihim. Untuk mengusir musuh dari negeri mereka. Ini jihad yang pertama, yaitu jihad difa', membela diri. Yaitu ketika diserang. An-naw'u tsani, jenis yang kedua, qitalu talabin, jihad dalam bentuk menyerang. Dzalika in kana al-muslimuna aqwiya'a. Itu ketika kaum muslimin dalam kondisi kuat. Fa innahum yaghzuna al-aduwwa fi biladihim. Yaitu kaum muslimin memerangi musuh-musuh kaum muslimin di negeri mereka. Menyerang ke negeri kafir. Wa yad'unahum ila Allah fa in ajabu wa illa qataluhum min ajli i'la'i kalimatillah. Yang pertama, mereka diajak untuk bertauhid dulu. Diajak kepada Islam dulu. Kalau mereka menjawab ajakan tersebut, mereka mau masuk Islam, maka itu yang kita harapkan. Kalau tidak, maka kaum muslimin memerangi orang-orang kafir tersebut dalam rangka untuk menegakkan, untuk meninggikan kalimat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini artinya syirik. Sampai tidak terjadi kesyirikan di muka bumi dan seluruh amalan soleh diserahkan hanya kepada Allah semata. Seluruh ibadah hanya untuk Allah, tidak ada yang berbuat syirik. Surat Al-Anfal ayat 39. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullahu anna al-jihada marra bimarahila. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya syariat jihad itu disyariatkan oleh Allah melalui beberapa fase. Al-marhalatul ula, fase yang pertama, kana manhiyan anhu fiha. Awalnya jihad itu dilarang. Wa hadza yaumu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bi Makkah. Itu ketika Nabi dan para sahabat itu masih di Mekah, belum hijrah. Maka ma'murina bi kafi aidi wa iqamis salati wa ita'iz zakati. Ketika itu mereka diperintahkan untuk menahan diri dan diperintahkan untuk salat dan juga bayar zakat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum." Tidakkah engkau melihat orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah diri kalian. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Dan dirikanlah salat dan bayarlah zakat. Surat An-Nisa ayat 77. Falman'u li'anna al-muslimina la yastati'una wa laysa lahum daulatun wa la quwwatun. Kenapa dilarang? Karena ketika itu kaum muslimin belum sanggup untuk berjihad. Mereka tidak punya negara, mereka juga tidak punya kekuatan. Wa kana Allahu ya'muru nabiyahu bis-sabri was-safahi wal-intidhari. Dan Allah perintahkan nabinya untuk bersabar, untuk melapangkan dada dan untuk menunggu. Ila an yatiyal faraju, sampai Allah berikan jalan keluar. Wa man qatala fi hadhil marhalati fa innahu yakunu qad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang berperang atau berjihad di masa ini, di fase ini, maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu yatarattabu al-qitali fi hadhil marhalati al-idrara bil muslimina wa bid da'wati. Karena siapa yang melakukan perang atau jihad di fase ini, maka dia akan menyebabkan bahaya bagi kaum muslimin dan juga bagi dakwah Islam. Wa tasallatul kufari 'alal muslimina,
dan akan menjadi sebab orang-orang kafir bisa menguasai, bisa mengalahkan kaum muslimin. Ya, kalau ketika itu ada yang berperang padahal masih lemah, kemudian orang kafir marah, orang kafir mengerahkan semua kekuatannya, maka mereka akan menguasai kaum muslimin. Ini bahaya. Al-marhalatu ats-tsaniyatu, fase yang kedua, lama hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati wa qamat daulatul Islami. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan ketika itu sudah berdiri negara Islam. Maka udzina lahu bil qitali wa lam yu'mar. Maka ketika itu dibolehkan untuk berperang, untuk berjihad. Namun belum diperintahkan, baru dibolehkan saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu." Diizinkan bagi mereka untuk berperang karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan Allah Maha mampu untuk menolong mereka. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu rabbuna Allah. Yang mereka diusir dari negeri mereka tanpa hak, hanya karena mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah semata. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'd lahuddimat sawami' wa biya'u wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira. Andaikan Allah tidak menahan amarah sebagian manusia untuk berperang, maka tentu nanti akan dirobohkan kuil-kuil, gereja-gereja, biara-biara, masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Dan Allah pasti akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Dan Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Dalam surat Al-Hajj ayat 40. Fa'udhina lahum biduni amrin. Maka berdasarkan ayat ini, mereka diizinkan untuk perang, namun belum diperintahkan. Makanat hadhihi tahi'atun lahum. Dan fase ini adalah fase persiapan untuk kaum muslimin. Kalau umuru asyaqatu yashra'uha Allahu syai'an fa syai'an. Dalam Islam, perkara-perkara yang sulit-sulit, yang berat-berat, maka Allah syariatkan secara sedikit demi sedikit, secara bertahap. Min ajli tashili 'ala nufusi, agar mudah diterima oleh manusia. Al-marhalatu ats-tsalitsatu, fase yang ketiga, umira bi qitali man qatala. Diperintahkan untuk memerangi musuh-musuh Islam yang memicu perang duluan, sehingga responsif. Mereka jual, kita beli, seperti itu. Wal kaffu amman lam yuqatil, dan menahan diri tidak menyerang musuh yang tidak memicu perang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, namun janganlah kalian melebihi batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, karena Allah tidak suka dengan orang yang melebihi batas. Al-Baqarah 190. Wa hadza yusamma qitalud daf'i. Ini disebut dengan jihad difa' tadi, jihad membela diri. Al-marhalatu ar-rabi'atu, fase yang keempat. Lama qawiya al-muslimuna wa kanat lahum syaukatun. Ketika kaum muslimin sudah kuat dan mereka punya kekuatan militer. Walil islami daulatun, dan mereka punya negara. Umiru bil qitali mutlaqan, maka baru Allah perintahkan untuk berjihad, untuk berperang secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina. Ketika sudah selesai bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrikin. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad. Tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan awasilah di setiap tempat pengintaian. Surat At-Taubah ayat yang kelima. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah, itu kesyirikan, dan sehingga semua din, semua amalan soleh itu hanya diserahkan kepada Allah semata. Al-Anfal ayat 39.
Fa'amarallahu bil qitali mutlaqan. Maka dalam ayat-ayat di atas Allah perintahkan untuk perang, untuk berjihad secara mutlak. Falamma saru mutahayyi'ina wa lahum quwwatun wa indahum isti'dadun. Fasyara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ghazwi. Maka ketika kaum muslimin sudah siap, mereka punya kekuatan, mereka punya persiapan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berangkat berperang. Ghazwatu Badrin wa Uhudin wal Khandaqi wa hakadha. Di antaranya terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan seterusnya. Hatta ja'al fathu, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Allah bukakan kembali kota Mekah. Wa dakhalan nasu fid dinillahi afwaja. Nah, setelah itu manusia masuk ke dalam agama Allah, ke dalam Islam berbondong-bondong. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat. Tsumma hasalat ar-riddatu faqatalahum Abu Bakrin. Setelah Rasulullah wafat, sebagian orang ada yang murtad. Dan orang-orang murtad ini pun diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini termasuk jihad. Memenangi orang murtad termasuk jihad. Falamma faragha minhum syara'a fil jihadil kufari. Setelah selesai mengurusi orang murtad, maka Abu Bakar pun melanjutkan dengan jihad melawan orang kafir. Fajayyasha al-juyusha liqitali Farisin war-Rumi. Abu Bakar menyiapkan pasukan untuk memerangi Persia dan Romawi. Wa tuwfiya, kemudian Abu Bakar pun wafat. Tsumma ja'a Umaru radhiyallahu ta'ala anhu wa wasala al-futuha hatta asqata daulat Kisra wa Qaisar. Kemudian kepemimpinan, kekhilafan berpindah kepada Umar. Dan Umar pun melanjutkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar berupa penaklukan-penaklukan. Sampai akhirnya Umar berhasil menjatuhkan negeri yaitu Persia, wa Qaisar yaitu Romawi. Dan sebelumnya di masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar berhasil menaklukkan Syam. Di masa Umar berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Wa nasharat dina wa sarat saytaratuhum ala jami'il ardi masyariqiha wa magharibiha. Dan Umar menyebarkan agama Islam sampai kekuasaan Islam itu menyebar di seluruh bumi, baik di timur maupun di barat. Hadza huwal qitalu fil Islam. Inilah peperangan-peperangan dalam Islam. Wa man yunazzimu al-qitala wa yaquduhu huwal imamu. Siapa yang berhak untuk mengatur, menyusun peperangan dan memimpin peperangan? Dialah imam, dialah ulil amri. Nahnu nattabi'ul imama. Kita dalam masalah jihad, dalam masalah perang, kita ikuti imam. Fa in umirna bil ghazwi naghzu wa la naghzu bi ghairi idnil imami. Kalau imam memerintahkan kita untuk berperang, maka kita perang. Dan kita tidak boleh perang tanpa izin ulil amri. Hadza la yajuz. Ini tidak boleh hukumnya. Li'annahu min salahiyatil imami. Karena memimpin perang, membuat keputusan-keputusan perang, ini adalah tugas imam. Tugas ulil amri, bukan tugas pribadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ard." Wahai orang-orang yang beriman, tidak layak bagi kalian kalau kalian diperintahkan untuk pergi berperang di jalan Allah, kalian merasa berat. Nah, surat At-Taubah ayat 38. Allah mencela orang-orang yang ketika diperintahkan oleh ulil amri untuk berjihad, mereka tidak mau berangkat. Fal qitalu min salahiyatil imam. Maka masalah perang ini tugasnya imam, tugasnya ulil amri. Fa idza istanfara al-imamu an-nasa lil qitali wajaba 'ala kulli man ataqa hamlas silahi. Ketika imam memerintahkan untuk berangkat perang, maka wajib bagi semua orang yang mampu untuk mengangkat senjata untuk berperang. Wal ishtaratu fil imami alladhi yuqimul hajja wal jihada an yakuna ghairu 'asin. Dan tidak dipersyaratkan seorang imam, seorang ulil amri yang memimpin haji dan juga memimpin jihad, tidak dipersyaratkan dia harus terbebas dari maksiat, harus saleh. Waqad yakunu 'indahu ba'dul ma'asi wal mukhalafati. Namun mungkin terkadang dia melakukan beberapa maksiat atau penyimpangan agama.
Lakin madama annahu lam yakhruj minal islami fayajibul jihadu wal hajju ma'ahu. Namun selama dia tidak sampai keluar dari Islam, selama dia tidak kafir, maka wajib untuk berjihad dan berhaji bersamanya. Wa salahuhu wa quwwatuhu lil muslimina. Baiknya imam dan kuatnya imam ini juga untuk kebaikan dan kekuatan kaum muslimin. Wa fasaduhu ala nafsihi. Sedangkan kerusakan diri dia, maka itu dia yang tanggung sendiri. Ammal jihadu wal hajju fa fi salihil muslimina. Adapun masalah jihad dan masalah haji, ini kan kemaslahatan kaum muslimin. Maka kita wajib ikuti imam. Karena dia memimpin sesuatu, mengatur sesuatu yang maslahat untuk kaum muslimin. Adapun dia masih maksiat, dia kurang di sana sini, dia zalim, maka itu dia yang tanggung sendiri antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika salatu fa in asaba kunna ma'ahu wa in akhta'a fatajtanib isa'atahu. Demikian juga masalah salat. Kalau dia benar dalam salatnya, maka kita bersamanya. Kalau dia melakukan kesalahan, maka kita jauhi kesalahan yang dia lakukan. Lakin la nakhruju wa nashuqqu 'asat ta'ati. Namun jangan sampai kita memberontak dan jangan sampai kita melepas ketaatan kepadanya. Fahadha madhhabu ahlussunnati wal jamaati. Inilah madhhab ahlussunnah wal jamaah. Wa alaihi taqumu masalihul muslimina. Dan dengan melaksanakan akidah ahlussunnah ini akan terwujud kemaslahatan kaum muslimin. Amma ahlul bid'ah wad dhalali fayarawna al-khuruja ala wulatil amri. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang sesat, mereka memandang wajibnya memberontak kepada ulil amri yang bermaksiat atau yang zalim. Wa hadha madhhabul khawariji, ini akidah khawarij. Wa nahnu nabra'u ila Allah min hadzal madhhabi. Kita berlepas diri di hadapan Allah dari madhab atau keyakinan yang menyimpang ini. Demikian bisa kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita renungkan banyak sekali faedah agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.